Iris mengaku bahwa dirinya saat ini mengalami momen yang tidak mudah. Namun di balik semua itu, Iris memprioritaskan untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada buah hati tercinta. Namun meski dari jauh, ia selalu mendoakan yang terbaik bagi Amar dalam menjalani proses hukumnya. Pemirsa Silat RCTI, dalam setiap perjalanan kehidupan tentunya tidak akan pernah luput dari berbagai cobaan. Begitu pula dirasakan kini oleh Iris Bella, lantaran harus berpisah dengan Amar Zoni yang tengah menjalani proses hukum atas kasus penyalahgunaan narkoba. Sempat bungkam hingga selalu absen dalam 2 kali persidangan Amar, nyatanya Iris tetap mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk suami tercinta. Hal itu ia buktikan dengan menggelar acara doa bersama untuk Amar, bersamaan dengan syukuran ulang tahun pertama anak kedua mereka, Amala Putih Sabai. Kepada awak media akhir pekan kemarin, Iris mengaku bahwa dirinya saat ini mengalami momen yang tidak mudah. Namun di balik semua itu, Iris memprioritaskan untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada buah hati tercinta. Namun meski dari jauh, ia selalu mendoakan yang terbaik bagi Amar dalam menjalani proses hukumnya. Abang pukul abang pukul. Nggak mau, ya nggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ya ampun, gede banget, astaga. Happy birthday Amala. Thank you, terima kasih Anti, hadiahnya bagus banget. Sama-sama sayang. Saya sebelumnya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan media dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang sudah perhatian banget terhadap saya, terhadap perkembangan keluarga saya. Alhamdulillah hari ini saya dan keluarga mengadakan acara doa bersama untuk syukuran Amala yang ulang tahun pertama, yang ke-1. Sekaligus kami semua juga sama-sama berdoa untuk Bang Amar. Dan saya dan keluarga mengalami momen yang tidak mudah belakangan ini ya. Tapi dalam semua hal ini tetap prioritas utama hidup saya adalah memberikan perhatian penuh kepada anak-anak saya, merawat anak-anak saya, dan juga mencintai mereka. Bagi saya, Iris datang atau tidak datang, yang penting saya tahu, saya percaya kalau Iris selalu mendoakan yang terbaik. Tidak dipungkiri bukanlah hal mudah bagi Iris Bella untuk menghadapi permasalahan yang kini tengah menerpa rumah tangganya. Sejak Amar Zoni menjalani proses hukumnya, ia pun berusaha untuk selalu menjaga dan memperkuat mentalnya. Karena itu bukan maksud dirinya untuk bungkam ataupun menghindar dari pemberitaan yang belakangan ini menyangkut dirinya dan Amar Zoni. Apalagi ia juga harus menjadi ibu, sekaligus tulang punggung bagi buah hati tercinta. Karena itulah ia mengaku akan melakukan apapun dan bekerja keras demi masa depan anak-anaknya. Ucapannya ingin fokus ke anak-anaknya dan tak menyebut Amar Zoni, kembali mengingatkan publik atas ucapan Iris Bella saat awal tertangkapnya Amar untuk kasus yang kedua. Saya atas nama pribadi dan juga keluarga ingin mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mohon doanya aja, semoga diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, ya bisa melewati ujian ini. Saya memohon izin juga untuk melanjutkan kehidupan saya ya, kegiatan saya sehari-hari sebagai seorang ibu, ngurus anak-anak, dan juga sembari saya memperbaiki tanggung jawab saya kepada pihak-pihak yang terkena dampak dari situasi ini. Saya juga mohon maaf banget, bukan maksudnya saya menghindar ya belakangan ini, tapi mudah-mudahan rekan-rekan media juga bisa mengerti ya, menghormati juga privasi saya, karena memang inilah cara saya untuk bisa tetap kuat dan menjaga mental saya untuk menghadapi semua situasi yang sedang berjalan saat ini. Dan fokus prioritas hidup saya itu adalah mereka, dan pastinya saya akan melakukan apapun untuk anak-anak itu mendapatkan yang terbaik. Hebat. Saya benar-benar salut sama Kak Ibel gitu kan. Masih benar-benar kuat untuk menghadapi masalah sebesar ini, dan support Bang Amar juga, Wonder Woman banget gitu ya.
Seperti diketahui, Irish Bella belum pernah sekalipun hadir ke persidangan untuk mendampingi suami tercinta. Amar pun sempat mengungkapkan betapa dirinya rindu dengan istri dan anak-anaknya di depan hakim, bahkan sampai menitikan air mata. Namun semua itu bukan karena dirinya tidak peduli. Namun Irish mempercayakan sepenuhnya pada proses hukum yang tengah dijalani oleh Amar Zoni. Ia juga berharap nantinya akan mendapatkan hasil akhir yang terbaik bagi Amar dan juga keluarga tercinta. Irish juga berterima kasih atas dukungan dari keluarga, kerabat, dan banyak orang dalam menghadapi cobaan yang kini menerpa rumah tangganya dan Amar. Karena baginya, semua itu sangatlah berharga, melebihi apapun juga. Perkara juga bukan perkara yang berat ya. Kemarin keterangan saksi bukan mengedar, namanya pengguna, ya jadi nggak usah terlalu sedih. Kalau tadi kamu pengedar, wah berat hukumannya. Kamu udah punya keluarga, udah punya anak. Kenapa kamu itu masih? Dan untuk proses sidang yang sedang berlangsung saat ini, saya sepenuhnya percaya proses hukum yang sedang berjalan di negara kita ya. Dan saya terus tidak pernah habis berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan semuanya, dan mudah-mudahan hasil akhirnya itu yang terbaik untuk kita semua ya. Karena saya mendapatkan dukungan yang Masya Allah luar biasa banget dari orang tua saya, dari mama, dari papa, dari bapak juga, dari keluarga besar, dan dari teman-teman semua yang memberikan dukungan yang sangat luar biasa banget. Kehadirannya memberi saya semangat, memberi saya kekuatan. Meninggalkan curahan hati Irish Bella terpisah dari Amar Zoni karena tengah menjalani proses hukum. Di lain kisah, belakangan ini jagat maya juga dihebohkan oleh ucapan Dewi Persik yang mengungkap gaji sang kekasih yang seorang pilot sebesar 200 juta rupiah yang disinggung DP saat live di media sosial dan langsung menuai reaksi netizen. Ada yang meragukan, ada pula yang mempercayai. Penasaran akan hal tersebut, Maya Estianti pun langsung berkunjung ke rumah Fitri Karlina, pedangdut yang suaminya berprofesi sebagai seorang pilot, untuk bertanya terkait gaji yang ramai diperbincangkan. Tak hanya itu, Maya juga berkeliling rumah Fitkar melihat setiap sudutnya yang memiliki nuansa langit dan pesawat terbang. Karena selain suami dan mertuanya yang bekerja sebagai pilot, Fitkar sejak dulu juga memiliki ketertarikan terhadap aviasi. Ia bahkan memiliki banyak koleksi miniatur pesawat. Beberapa di antaranya pun ia import langsung dari luar negeri. Ini kan aku pengen ceki-ceki guys, bukan mau kepo, tapi jadi ini loh, kan lagi rame nih gaji seorang pilot ya kan. Jadi mau cek-cek nih rumahnya istri pilot tuh kayak gimana sih? Apakah bener seorang pilot itu gajinya kecil atau gede gitu kan? Bun, sebenarnya kalau kayak gitu tuh tekanan batin, Bun. Itu jadi kayak beban buat aku gitu loh. Kenapa? Soalnya takutnya ekspektasinya kan terlalu tinggi gitu loh. Padahal sebenarnya kan tergantung masing-masing ya Bun ya gitu. Ya nantilah kita cerita. Dirimu juga ikut main simulator ya? Betul, karena kebetulan gak cuma suami aja yang memang tugasnya di penerbangan. Aku pun penggemar aviasi juga. Sebenarnya aku juga sih. Cocok ngono. Nyetir nggak bisa, naik sepeda motor nggak bisa, nerbangin pesawat bisa, tapi simulator. Orang kaya. Amin. Oh ini. Oh. Jadi ini wallpaper. Ini print ya berarti ya, di print ya? Ini printing gitu, special order aku gitu. Jadi untuk masangnya aja juga sama tukang yang spesial dia pasang biar nggak meluntung dan lain-lain kan kayak gitu. Ini salah satunya Bun, ada yang umur udah puluhan tahun ya, yang di atas sana warnanya udah menguning karena itu memang alami ya, karena perubahan cat sama kayu kan. Itu warisan dari mertua aku. Oh gitu. Mertua juga pilot. Mertua aku pilot pesawat Hercules. Beliau terakhir marsikal muda. Sempat ke Indonesia juga kalau nggak salah ini seperti di Jakarta turnya. Cuma aku nggak nonton, tapi aku akhirnya suka pesawatnya ya wes kan. Vokalisnya juga pilotnya kan gitu. Hobi yang cukup
cukup menguras kantong juga sebenarnya. Jadi ya apalagi kalau limited edition itu hitungannya udah jutaan. Ya, tapi karena emang suka, ya sudah gitu. Karena kehebohan yang terjadi belakangan ini, Maya Estianty bahkan sampai melakukan survei ke berbagai pilot untuk mengetahui nilai dari gaji mereka sebenarnya. Maya pun turut bertanya kepada Fitri Karlina, benarkah gaji pilot bisa mencapai 200 juta rupiah setiap bulannya? Fitkar menjelaskan bahwa gaji pilot tergantung dari beberapa faktor. Selain jam terbang, ada pula kebijakan maskapai yang dapat mempengaruhinya. Namun memang jika dihitung selain gaji pokok, yakni tunjangan hingga biaya saat dinas ke berbagai tempat, gaji seorang pilot bisa mencapai 200 juta rupiah setiap bulannya. Jadi istri seorang pilot dan sekarang LDR-an. Maksudnya LDR di sini bahwa ternyata 3 bulan lalu sang suami Mas Hendra itu memilih meninggalkan pekerjaan dari maskapai penerbangan yang sangat besar di Indonesia dengan gaji yang besar, pindah ke luar negeri untuk mencari gaji yang jauh lebih besar. Ya kan? Aduh Bunda, ini emang itu kan realistis toh? Ya realistis itu jelas Bunda. Tapi jangan-jangan nih gara-gara rame gaji-gaji kemarin loh Bunda ini. Jadi awal-awal pas ditembaki gaji. Kira-kira nih kalau boleh dibocorin ya, aku nebak nih ya, bocoran juga soalnya. Gaji maskapai penerbangan Indonesia ini take home pay-nya yang senior sebelum Covid sekitar 70 sampai 75 juta. Bener atau enggak? Ya rata-rata seperti itu Bunda. Setelah Covid turun? Ya mau nggak mau karena kan jam terbangnya juga kan turun. Oh, gaji private jet pilot sekitar ya, karena kan 200-an juta gitu kan? Iya karena memang bener gak itu? Masuknya memang ekspat kan Bun. Kalau punya rate-nya pun juga rate-nya dolar kan gitu. Kalau kayak apa namanya pilot private jet, terus kemudian pilot ekspat seperti mungkin suami aku yang sekarang lagi kerja di luar, terus atau mungkin orang bule yang kerja di Indonesia itu juga masuknya kan ekspat. Jadi mereka rate-nya aja dolar gitu. Kalau sampai 200 juta bisa. Mau ngapain aja, mau minta apa aja itu terserah. Kita harus mewujudkan. Apa ya? Menurut aku setiap hari bersamanya selalu spesial. Kepada Maya Estianty, Fitri Karlina pun turut mencurahkan isi hatinya terkait belum dikaruniai momongan setelah 9 tahun menikah. Sambil berlinang air mata, Fitkar mengaku selama ini dirinya dan suami sudah berusaha sangat keras demi mewujudkan mimpi tersebut. Berbagai cara dilakukan bahkan sampai ke luar negeri, namun belum kunjung membuahkan hasil yang diinginkan. Fitkar mengaku bahwa ia sempat mengalami tekanan yang sangat hebat, bahkan dilanda depresi hingga membutuhkan bantuan psikolog. Lantas benarkah saking terpuruknya Fitri Karlina pernah sampai mengizinkan suaminya untuk menikah lagi demi memiliki momongan? Aku udah pernah sampai ngalamin depresi berat juga gitu saat program ini Bun. Dan aku bersyukur punya suami yang ngertiin aku banget dan menerima aku apa adanya, dalam artian ya walaupun sampai saiki ibaratnya orang duwe momongan ya. Jadi waktu itu aku bilang ya udah kalau emang ayah pengen cepat punya momongan ya udah nggak apa-apa kalau mau nikah lagi sampai kayak gitu, nggak boleh ngomong kayak gitu. Enggak ya, soalnya ya aku ngerasa ya aku kayaknya udah ya bukan jadi istri yang sempurna gitu kan. Ya aku kan udah bertahun-tahun aku perjuangkan hubungan kita, udah ibaratnya sampai restu orang tua pun aku fight gitu. Jadi apa ya, aku udah nikah sama Mas Hendra aja, orang tua aku tuh sebenarnya belum ikhlas gitu. Jadi udah terlalu banyak rintangan, obstacles yang harus aku lalui. Terus kemudian ketika ibaratnya semuanya udah pada ikhlas, kok aku pengen punya momongan ya belum gitu. Jadi aku ngerasa
kayak nggak sempurna aja saat itu untuk jadi istri gitu. Oh ya, ayah tetap semangat, tetap sabar, tetap sehat di sana. Walaupun jauh dari aku, jaga perasaan dan hatinya. Jangan bosen. Kalau aku selalu nanya, ayah sayang sama aku nggak? Ayah cinta sama aku nggak? Terus dalam satu hari aku bisa sampai puluhan kali aku ngomong kayak gitu. Setiap hari, baik di sini maupun waktu apalagi di sana. Heboh terkait gaji pilot yang belakangan menjadi perbincangan juga tak luput membuat Dewi Persik akhirnya angkat bicara. Dalam salah satu kontennya, DP yang sambil memasak mengaku heran mengapa banyak pihak yang akhirnya ikut ramai mempermasalahkan hal tersebut. DP pun sempat membuat klarifikasi yang menjabarkan berapa sebenarnya gaji pilot, apalagi yang maskapainya bertaraf internasional. Apalagi perihal 200 juta rupiah itu berbuntut DP menuai hujatan dari sejumlah pihak. Bahkan sampai menyeret perihal anak yang membuat pemilik goyang gergaji itu merasa sangat geram. Oke deh, bye-bye. Iya, tentang viral ya, tentang gaji ya, say. Aduh, pusing deh, Kenapa jadi bahas masalah gaji sih? Hah? Emangnya bahas gajinya laki orang tuh apa nggak malu ya? Gatel banget harus ngebahas gaji laki orang. Ya kalau kepingin gajinya 200 juta, ya mesti kerja yang bener. Bener gak sih, Mbak? Jadi Dewi Persik deh. Jadi Dewi Persik, jadi kasih uang 200 juta. Masa harus iri sama orang yang dikasih duit 200 juta sama pasangannya? Alhamdulillah. Harusnya alhamdulillah, bersyukur. Terus berdoa biar nular ya kan? Biar nular gitu. Ini distis itu fungsinya buat apa? Yang ngomongin juga ya ampun, yang ngomongin juga di bawah kita. Maaf sorry to say gitu ya. Jadi awalnya itu aku kan live di Instagram. Temen aku bilang, ayo kan temen aku ada yang di Itihad. Ayo mau ke Itihad nggak gitu, 200 juta gaji. Terus aku bilang kan 200 juta gaji gitu loh. Terus 200 juta gaji tapi di situ dipotong-potong di TikTok seolah-olah aku tuh ngomong aku 200 juta yang gini-gini. Nah, terus aku bilang sama Mas Ruli, ada orang yang juga stitch aku yang tentang gaji, si mbak gue yang gergaji lah apa. Ada juga ngomong, itu pokoknya aku di stitch. Sampai aku ngeliat sendiri nih orang-orang apa ya, aku nggak ngerti kan. Jadi intinya adalah orang yang bicara itu juga di bawahnya Mas Ruli. Intinya adalah curhatan aku dan obrolan aku sama orang lain. Tapi orang itu di-cut aja videonya gitu.